Cek, cek. Suara masuk? Aman. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Sekali lagi selamat malam Sobat Trader dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan kami dari Lensa Trading Bandung. Dengan saya sebagai host yaitu Rino Musasi. Dengan tema live show, live trading khusus CPI. Nah, pada kesempatan malam hari ini sesuai tema ya di hari Selasa tanggal 14 November malam ini nanti kita akan sama-sama berbincang-bincang show, live trading untuk menghadapi atau menjemput apa namanya peluang dari data penting US yaitu CPI. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama dipandu oleh dua coach kita yaitu di sini ada Bapak Yogi dan Bapak Deden. Sebelumnya kita sapa dulu kepada Bapak Yogi. Pak Yogi, selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak Yogi? Selamat malam Pak Rino. Baik, saya baik sekali. Bagaimana kabar Pak Rino sekarang? Alhamdulillah sehat Pak, walaupun Bandung udah mulai Iya. gerimis ya ini. Sudah siap Pak nanti untuk live show-nya, Coach? Siap, siap. Ya, baik. Selanjutnya kita sapa dulu untuk speaker kita atau trader kita yaitu Coach Deden. Coach Deden, Assalamualaikum, selamat malam. Gimana kabar Coach Deden? Sehat Pak, Coach Deden? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak Rino. Gitu Ya, aja. ya, Sudah siap Pak, Coach nanti Coach live show-nya? baik, baik, Pak Rino. Baik, teman-teman semuanya yang nunggu live show atau mapping-mapping dari Coach Deden, nanti kita sabar dulu, tunggu dulu ya, tunggu momen tersebut. Namun sekali lagi sebelum kita mulai, pertama kita panjatkan syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah serta inayahnya kepada kita semua. Yang salah satunya tercermin pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk dapat bertemu secara online virtual Zoom ini tanpa ada halangan suatu apapun dan kita masih sehat walafiat. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang hari ini malam ini sudah menyempatkan diri untuk bergabung tetap sehat, tetap semangat dan akun-akunnya juga berkembang terus. Dan tentunya selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada saya sampaikan kepada teman-teman dari manajemen Lensa Trading Bandung yang memberikan dukungan, memberikan supportnya kepada kami semua sehingga terselenggara acara ini. Dan harapan kami semoga acara kami ini khusus malam ini yaitu live show-nya aman, lancar dari awal sampai akhir dan tentunya materi-materi kami selanjutnya di event-event kami selanjutnya ada morning talk, ada review market, dan ada live show selanjutnya juga tetap lancar, bisa bermanfaat untuk menambah knowledge, menambah wawasan buat kita semuanya untuk menunjang kesuksesan kita di bisnis ini untuk jangka mendatang. Namun sekali lagi materi kami ini hanya sebatas referensi, bukan merupakan rekomendasi entry posisi. Karena seperti kita ketahui bahwa di bisnis perdagangan derivatif, potensi maupun resikonya itu berbanding lurus, baik itu keuntungan maupun kerugian. Yang penting kita di sini sudah bisa mentoleransi sesuai dengan risk profile masing-masing dan money management masing-masing. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa performa trading di masa lalu tidak bisa menjamin 100% performa trading di masa mendatang. Dan yang paling utama terakhir adalah seluruh transaksi yang diambil oleh trader, baik itu saya, Coach Deden, Coach Yogi, dan teman-teman semuanya akan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing. Nah, saya ingatkan kembali juga buat teman-teman semuanya yang di sekitaran Bandung, boleh ikut bergabung dengan kami. Tempatnya kami sekarang sedang meet up di mana Pak Yogi, mungkin bisa di-spill tempatnya. Kita lagi ada di Kings nih, di tempatnya di Jeko-nya ya. Jadi untuk yang berada di Bandung bisa juga hadir di sini. Nanti kita bisa bareng-bareng trading di sini gitu ya, Pak Rino ya. Nah, itu semua teman-teman semua, itu semua teman-teman ya yang di sekitaran Bandung boleh bergabung dengan kami jika berminat, nanti bisa meet up, bisa live show, bisa diskusi langsung. Masih ada waktu sekitar 40 menit menjelang nanti rilis data CPI-nya ya. Terima kasih. Selanjutnya terakhir, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung di acara kami di momen ini. Saya lihat di sini di Zoom ada sekitar 10.000 peserta dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Saya sapa sebentar. Di sini ada Bapak Teguh, Bapak Romi Situhang, Bapak Mets, Saudara Herman, Bapak Om Dani, Bapak Burhan Hamid, Bapak Ari Nugraha. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga acaranya nanti sekali lagi lancar dari awal sampai akhir dan tentunya live show-nya nanti bisa profit semuanya. Amin. Nah, langsung saja. Amin, amin. Amin. Terima kasih, terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke sebentar. Ada chat masuk. Halo Pak Rino, halo Bapak Mets. Terima kasih atas partisipasinya. Pantengin terus
kita ikutin sampai akhir. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama. Yang pertama saya sampaikan waktu dan tempat kepada siapa dulu nih? Coach Yogi lah ya, Coach Yogi, untuk memberikan kisi-kisi mengenai tentang data-data CPI, apa itu CPI, dan bagaimana forecast proyeksi ke depannya. Pak Yogi, Coach Yogi sudah siap? Sudah siap, Pak Rino. Baik, teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke acara utama. Kita sambut Pak Yogi selaku coach kita, selalu speaker kita. Buat teman-teman semuanya yang nanti mau ada pertanyaan, mau diskusi, silahkan boleh langsung isi kolom chat atau on mic. Baik, terima kasih Coach Yogi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Rino. Selamat malam untuk semua peserta. Jadi kita di sini hari ini kita dalam rangka menyambut news CPI ya. Jadi saya izin share screen dulu untuk semua ya. Sebentar. Oke. Masih belum ya untuk share screen-nya, ditunggu sebentar ya. Jadi CPI news yang penting juga setelah kita live show juga untuk NFP waktu itu ya. Sekarang kita live show untuk CPI-nya. Oke, sudah ada ya share screen-nya. Oke, kita mulai saja. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu CPI dan apa pengaruhnya atau efeknya terhadap market. CPI atau bisa juga disebut sebagai Consumer Price Index. Nah, kita lihat apa itu CPI. Sebentar. CPI itu atau yang biasa disingkat atau Consumer Price Index itu adalah merupakan suatu alat ukur untuk menilai perubahan rata-rata terkait suatu harga barang dan jasa yang dinilai sangat penting. Kenapa penting? Karena CPI sendiri dapat diukur atau dihitung dengan cara melakukan pemantauan perubahan harga pada setiap barang. Itu nanti akan berpengaruh pada inflasi, tingkat inflasi pada suatu negara. Nih, seperti kita baca setelahnya ya, CPI pada umumnya akan diterbitkan setiap bulan. Jadi setiap bulan itu akan ada data CPI ya. Nanti setiap bulannya akan dikeluarkan data dari bulan sebelumnya. Nah, data ini diterbitkan pada bulan yang berjalan dari penilaian CPI pada bulan sebelumnya. Data kemudian akan diproses untuk melakukan pengukuran tingkat inflasi yang terjadi setiap tahun. Nah, jadi perubahan tingkat inflasi itu nanti dapat dihitung atau dilihat dari CPI yang keluar di rilis newsnya ya. Nah, untuk data CPI September kita lihat ya. Untuk di sini ada core CPI month of month-nya atau bulanannya, ada core CPI tahunan, ada core CPI index, ada CPI tahunan dan CPI bulanan. Secara umum ini dapat kita lihat bahwa hasilnya baik ya untuk USD, good for US, karena kita lihat di sini hasilnya hijau semua ya. Nah, bagaimana dengan hasil ini pengaruh terhadap market? Kita coba lihat ya. Nah, saya untuk di market ini saya mengambil dari XAU USD dan Euro USD sebagai contohnya. Nah, ini untuk XAU USD pada bulan September itu terjadi sebentar. Ininya. Coach, permisi untuk share screen-nya belum jalan, Coach. Sudah jalan, tapi slide-nya belum jalan. Oke. Sebentar ya. Coba saya stop dulu ya. Coba saya stop dulu share screen-nya. Saya coba share screen lagi. Saya coba share screen lagi. Sudah ya? Aman, Coach. Lanjut. Oke. Tadi kita yang ini tadi sudah ya, yang data CPI di bulan September sudah ya. Oke. Sekarang kita masuk ke marketnya ya, ke instrumen marketnya. Kita lihat di XAU USD atau di gold.
pada bulan September itu karena hasil CPI ini good for US, itu harusnya terjadi penurunan. Dan di sini benar terjadi penurunan walaupun pada akhirnya naik lagi ya karena CPI itu selain dari hasil newsnya itu sangat terpengaruh oleh sentimen market karena berpengaruh ke inflasi juga. Nah, jadi bagaimana market menanggapi dari hasilnya tersebut. Jadi bukan hanya dilihat dari uh, hasil aktual yang keluar apa itu good for US atau bad for US, tapi dilihat juga nanti sentimen marketnya seperti apa. Nah, cuman seperti di Euro USD juga sama, terjadi penurunan dulu baru akhirnya Ya, teman-teman semuanya, mohon maaf, Coach Yogi sedang ada kendala teknis mengenai jaringan internet sepertinya ya. Jadi sekarang kita alihkan dulu ke Coach Deden nih. Coach Deden, take over Coach Deden. Kita coba melihat perspektif dari trader kita, Coach Deden dari teknikalnya. Nanti kalau Coach Yogi sudah siap take over lagi, nanti akan kita berikan kesempatan. Coach Deden, siap Coach Deden sudah? Baik, Pak Rino. Oke, kita akan cek dulu ya di DXY-nya. Apakah sudah muncul Sanskrit Masuk Coach Deden, masuk. masuk? Oke. Oke, kita cek dulu DXY ya. Perjalanannya di DXY ini memang itu sedang ada penurunan di time frame H4 ya. Kita coba ke time frame D1. Nah, di time frame D1 pada candle D1 sementara ini masih di dominasi di seller ya di DXY ini. Namun ini memang berada di antara support dan resisten ya. Di antara range ini sebagai range-nya ya, daily range-nya, dealing range. Nah, untuk DXY sendiri di D1 memang ada di dalam range. Namun untuk sementara waktu kondisi sellernya memang lebih besar dibanding buyer ya. Tapi kita tidak tahu ya karena memang kalau dihitung dari rasio Fibonacci ya, kita hitung dari rasio Fibonacci, dia direspon di area 50% Fibonacci lalu dia turun ya. Oke, kita track lagi di Fibonacci 71, 78, 61. Dia sedang berada di area 618 ya. Sampai 78,60. Memang ini rasionya rasio untuk USD menguat lagi. Kalau dari segi teknikal di D1. Tapi kita harus multiple time frame analysis ya untuk melihat pergerakan yang lebih kecil. Nah, di time frame H4 di sini memang ada struktur minor break ya. Break of structure di sini. Break of structure. Lalu kita akan ke time frame H1. Di time frame H1 dia merespect fair value gap setelah break of structure. Sementara waktu, jadi ini masih terjadi pelemahan pada USD untuk sementara waktu.
kita lihat di sesinya market sessionnya ASEAN range-nya dari sini dia konsolidasi. Ini membuat manipulasi di sini. Kita tandai di sini terjadi manipulasi, lalu dia turun untuk sementara waktu. Kita ke time frame M15, mungkin di time frame M15 juga masih turun. Nah, di M5 dia juga kondisinya masih turun, tetapi masih ada area yang ditinggalkan yaitu fair value gap. Nah, tapi ini dari segi teknikal. Untuk segi fundamental mungkin saya akan kembalikan lagi kepada Bapak Yogi. Baik, Coach Deden, terima kasih untuk informasi mengenai DXY atau indeks dolarnya. Jadi kesimpulannya indeks dolar sedang melemah ya Coach Deden ya, dengan terjadi break of structure low ke break. Jadi sementara waktu sebelum rilis news ini indeks dolar sedang melemah. Nah, Ya. akibatnya berarti instrumen market yang direct berarti secara teknis harusnya naik. Itu. Baik, kita sapa dulu bagaimana kondisi Coach Yogi. Coach Yogi, apakah sudah siap masuk lagi Coach Yogi ke Zoom? Sudah. Sudah siap. Ya. Aman, suara Parina masuk. sudah aman ya. Baik, Oke, mohon maaf tadi ada kendala di jaringan ya. Saya coba share screen lagi. Oke, sambil nunggu ya. Sudah ada ya? Oke, tadi kita sudah sampai di data CPI September ya untuk hasilnya. Masih kurang lebih. Sebentar. Sebentar ya. Baik, di sini ada yang menyapa Bapak Ari Nugraha. Selamat malam para suhu. Sebenarnya kita bukan suhu juga Pak Ari. Sama-sama. Kita masih dalam belajar juga. Cuman dari komunitas ini dari anak-anak muda Bandung pecinta trading yang semoga harapan kami ini bisa bermanfaat buat semuanya. Sama-sama Pak Ari, kita masih sama-sama belajar kok. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Monggo Coach, dilanjut. Oke, jadi yang tadi saya sampaikan ya untuk data di September itu good for US, yang artinya itu US akan menguat ya, USD akan menguat. Kita lihat di XAU USD atau gold dan di forex-nya saya ambil contoh dari Euro USD itu sempat turun, sempat USD menguat, tapi selanjutnya berbalik arah dan naik ya. Kenapa demikian? Karena yang saya tadi sampaikan, CPI itu bukan hanya dari data yang rilisnya saja ya. Kita harus melihat juga sentimen market karena CPI itu berpengaruh ke inflasi. Kalau CPI-nya naik, secara otomatis harusnya inflasinya juga naik. Dan itu yang membuat sentimen marketnya mungkin agak kurang baik ya. Makanya dia langsung melemah lagi dan langsung naik lagi untuk XAU dan Euro USD-nya ya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, ini data CPI di Oktober. Sama nih, di Oktober juga secara aktualnya ini lebih baik ya, good for US. Bisa dilihat dari hasilnya, ini yang hijau ya. Biasanya kalau hasilnya baik itu hijau dan kalau bad for US atau hasilnya jelek itu merah biasanya. Dan ini bisa kita lihat emang hasilnya terutama untuk CPI tahunan dan CPI bulanannya itu membaik ya, good for US. Dan kita lihat untuk hasilnya. Hasilnya di Coach Yogi, mohon maaf, untuk slide-nya nggak jalan. Nggak jalan? Oh gitu ya, sebentar. Oh, berarti di saya kayaknya nggak bisa di slideshow ya. Jadi kita pakai yang biasa aja. Cuman mungkin mohon maaf kalau agak lebih kecil ya karena tidak bisa slideshow mungkinnya ini. Nah,
Untuk Oktober dengan hasil yang menguat itu kita lihat XAU USD dan Euro USD dapat terlihat itu turun ya. Mungkin saya tunjukin aja ya, soalnya ini kecil karena nggak bisa di slideshow nih. Nah ini candlenya tepat yang ini untuk XAU USD dan terjadi penurunan. Dan untuk Euro USD juga candlenya tepat di sini nih. Kalau pada bulan Oktober itu jam 19.30. Kalau untuk sekarang karena di Amerika sudah musim dingin, sudah winter, itu mundur 1 jam jadi jam 20.30. Nah ini jam 19.30-nya dua-duanya sama mengalami penurunan ya, karena datanya yang emang sebelumnya kita lihat lagi yang emang good for US ya. Nah, uh, berarti apa yang terjadi? Kenapa kok beda sama yang di September? Ya, ini berarti sentimen marketnya sesuai dengan rilis dari new CPI itu sendiri. Jadi kita juga nanti begitu rilis new CPI kali ini, kita selain melihat dari hasilnya, juga kita harus melihat arah dari sentimen marketnya seperti apa. Nah, untuk forecast data CPI di November ini yang akan keluar sebentar lagi ya, sekitar setengah jam kurang lagi, ini untuk core CPI bulanannya, month of month-nya itu dari previousnya 0,3%, itu di forecast-nya 0,3% juga. Nanti aktualnya kita lihat apakah tetap di 0,3 atau membaik atau memburuk ya. Nah, untuk core CPI year of year-nya atau tahunannya itu juga sama di 4,1 untuk previousnya dan di 4,1 juga untuk forecast-nya. Kemudian di CPI-nya, CPI month of month-nya itu di previousnya 0,4 dan di aktualnya 0,1 terjadi penurunan. Kalau sesuai dengan forecast, ini kemungkinan akan melemahkan USD. Ini memperkuat yang tadi Coach Deden sampaikan ya, bahwa DXY sedang melemah. Jadi kalau ini hasilnya pun sesuai forecast, kemungkinan akan lebih melemah lagi nih USD. Ditambah dari CPI yang tahunannya atau year of year-nya itu di previousnya 3,7 dan di forecast-nya 3,3. Sama ini juga terjadi penurunan ya, melemah juga. Ini kalau sesuai dengan forecast semua, kemungkinan akan menguatkan yang tadi dibilang Pak Deden dari segi teknikal ya. DXY akan kembali turun atau melemah kembali. Nah, selanjutnya hasil data CPI-nya bagaimana? Ini masih tanda tanya ya. Kita masih nunggu hasilnya nanti jam 20.30. Nanti kita saksikan bareng-bareng, sekalian kita bisa live trade juga di sini dengan Coach Dino nanti mungkin ya untuk ininya. Paling dari saya cukup sekian untuk penjelasan mengenai CPI-nya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Coach Dino. Silakan Coach Dino. Baik, terima kasih Coach Deden. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengar informasi dari Coach Yogi ya. Dari Coach Yogi, sebentar, video saya nggak belum masuk. Nah, udah sekarang. Nah, dari video Coach Yogi, kesimpulannya adalah untuk data CPI ini dari beberapa periode sebelumnya memang searah, tapi terkadang juga apa namanya sentimen reaksinya sedikit berbeda dulu ya. Misalkan hasilnya good, tapi nanti reaksinya bagaimana. Nah, itu tadi udah disampaikan oleh Coach Yogi mengenai bagaimana data CPI di periode sebelumnya dan bagaimana reaksi dari sentimen market di periode sebelumnya tersebut. Itu dari segi fundamental. Nah, sekarang kita cek untuk informasi proyeksi market dari Coach Deden yang lebih detail, lebih lengkap. Karena tadi kita sudah dapat bocoran menurut perspektif DXY. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana perspektif dari instrumen market yang lain. Seperti itu ya. Coach Yogi, betul tadi ya? Iya betul Coach Dino. Jadi kita tadi sih kalau untuk dari DXY dan forecast-nya ini udah sesuai ya, sama-sama bad for US atau melemahkan USD ya. Nanti kita coba kita dengar dari Pak Deden lagi nih, dari Coach Deden lagi untuk analisa selanjutnya. Baik, terima kasih Coach Yogi atas informasinya. Semoga nanti lancar sampai akhir. Selanjutnya kepada Coach Deden. Kita berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan mapping-mapping atau apa namanya area-area, level area yang bisa kita jadikan patokan untuk peluang kita entry ke depannya. Silahkan Coach Deden untuk memberikan analisanya. Baik Pak Rino, untuk kita melihat pergerakan market, maka kita
harus melihat dulu narasi ya, narasi dari pergerakan harga di hari ini. Nah, untuk di DXY sendiri, kita lihat di time frame M15. Nah, di London ya terjadi tren ya. Di sini ada tren dan di sini terjadi break of structure. Oke, permisi Coach Deden, videonya belum dinyalakan. Biar mukanya kelihatan. Nah, Oh, udah bentar. ada. Bentar. Coach Deden. Oke, ya. Silahkan Coach. Baik, Pak Rino. Nah, dari narasi yang kita lihat sepanjang hari ini ya, dari sesi Asia dia membuat manipulasi di sini, lalu dia turun kembali lagi ke area optimalnya di sini ya, di area order block. Kita tandai dulu ini adalah area order blocknya. Nah, tetapi di sini setelah adanya break of structure, di sini ada area fair value gap yang belum di fill. Di sini ada area fair value gap yang belum di fill. Jadi masih kalau dari tren dari secara teknikal di sini terjadi failure swing, artinya gagal membreak swing high di London manipulation. Nah, ini adalah London manipulation. Ini gagal membreak high-nya, lalu dia turun ya. Tetapi setelah penurunan ini dia meninggalkan area ketidakseimbangan atau fair value gap. Untuk harganya saya tulis dulu ya. Nah, untuk harganya fair value gap di 105.649, 105 atau sampai dengan 105.634 di fair value gap. Jadi potensi untuk penurunan memang kalau dari tren cukup apa namanya ya, narasinya itu memperlihatkan trennya di DXY itu sedang turun di hari ini, tetapi meninggalkan harga ketidakseimbangan. Ada dua sih ya di sini dan juga di sini nih. Jadi untuk area optimalnya itu di area 105.649 sampai 105.634. Tetapi jika ini waktunya pendek, bisa saja dia hanya bereaksi di area fair value gap ini ataupun di area ini ya, di swing ini. Nah, kita lihat ke XAUUSD ya. Nah, kondisi di XAUUSD di sini memang masih konsolidasi dan juga ini masih ranging. Londonnya itu range-nya lebih kecil daripada Asia. Jadi ini market memang sedang menunggu rilis hasil news. Nah, tapi yang bisa kita lihat di sini memang kita lihat di time frame H4. Nah, di sini ada dua displacement ya. Kita tandai dulu ini adalah displacement, tetapi juga ini juga adalah displacement. Jadi kalau secara outlook ini masih sama-sama kuat ya. Makanya kita lihat di time frame M15 apa yang terjadi di hari ini. Sesi Londonnya pun tidak begitu signifikan. Sesi Asianya juga
tidak signifikan. Sisi London, New York juga masih menunggu. Nah, tapi untuk displacement yang terdekat adalah ini ya. Displacement terdekat ini berarti ini adalah masih ada order buy. Nah, memang di sini terdapat fair value gap yang sudah di fill ya. Oke, kita hapus lagi ini ya. Displacement-nya kita hapus lagi. Nah, kita lihat di sini ada, di sini juga di time frame H1 ada fair value gap. Di sini ada fair value gap. Tapi kita lihat di time frame, nah di M30, jadi di sini ada fair value gap juga ya. Kita tarik Fibonacci saja biar sebagai confluence-nya dari high ke low. Nah, jika dia respon di sini berarti dia merespon di area equilibrium ya. Jadi kemungkinan ada dua kemungkinan. Kemungkinan bisa juga di sini area untuk buy. Coach Deden, saya jeda Ya, sebentar. Barusan ada boleh. chat masuk dari Pak Ari. Nanti request setelah Coach Deden memberikan mapping untuk gold, langsung ke EU ya Pak ya. Boleh, boleh. Baik, terima kasih Coach Deden. Pak Ari sudah saya sampaikan ya kepada Coach Deden, nanti bisa langsung dipantengin. Silakan Coach lanjut. Baik, Pak Rino. Nah, di sini juga kalau market merespon di area equilibrium, nah ini adalah areanya ya. Jadi harga di 1942.847 sampai 1938.994 ini adalah area untuk buy-nya. Jadi ada dua opsi kemungkinan ya. Dia memitigasi di fair value gap yang ini, atau bisa juga memitigasi di fair value gap yang itu ya. Tapi kalau misalkan ini di clean break ya, misalkan ini sebelum misalkan ini di clean break, high ini di clean break, misalkan ini impulsif gitu ya, berarti ini kita tunggu untuk turun seperti ini, koreksi, lalu kita ambil buy. Ya, jadi ada beberapa skenario. Kalau dia respect di sini, jadi biasanya kita akan tunggu beberapa menit sebelum news. Apakah dia areanya jauh atau tidak gitu ya, harganya itu mendekati area fair value gap atau tidak. Kalau misalkan mendekati, kalau tidak mendekati, kita bisa langsung entry posisi. Namun untuk SL-nya itu memang lumayan ya di sini, di beberapa pips ya, misalkan dia responnya di area ini gitu ya. Itu ada 100 pipan lebih ya, 120 pip. Tapi jika dia langsung turun, langsung naik gitu ya, kita ambil 1:1 saja, ataupun kita bisa ambil beberapa pips kalau kita sudah merasa cukup, karena posisinya itu kalau CPI biasanya kan cukup lumayan volatil ya. Jadi lot juga memang harus disesuaikan dengan ketahanan dana ya, seperti itu. Nah, ini untuk gold ya. Oke, apakah ada pertanyaan di gold ini? Sebentar Coach, saya recap sebentar. Berarti untuk gold sementara ini dari time frame M30 bisa ambil peluang buy di area 1938 sekitar ini ya Coach ya, sekitar area 1938 dengan alasannya bahwa ini sudah memitigasi area fair value gap dan ini area demand Coach ya. Ya betul. Jadi ada beberapa skenario. Misalkan kalau ada koreksi, kemungkinan di area fair value gap. Tapi kalau tidak ada koreksi, kita nunggu dulu break ya. Nunggu dulu break yang ini, resisten ini gitu. Seperti itu. Baik, paham. Jadi kalau ada koreksi kita ambil peluang di area fair value gap, ataupun ketika misalkan nanti tidak ada koreksi bisa nunggu
apa break apa ini resisten ya coach ya, nunggu break resisten Ya, baru resisten. baru koreksi turun dulu baru kita ambil peluang buy seperti itu. Em, Ya. oke, selanjutnya tadi coach untuk yang Pak Ari tadi ada Euro USD, silahkan coach. Euro USD. Di Euro USD kita lihat di time frame D1 dulu ya. D1 masih cenderung bullish dari sini ya. Ini juga tidak mampu membreak lower low ya. Di sini ada shift of market structure atau failure swing ya. Di sini ada failure swing. Nah, kalau dari sini memang failure swing ini menandakan ada buyer di sini masuk karena momentumnya tidak membreak low. Kita ini dulu ke TPM H4. Nah, kebetulan saya ini menggunakan indikator dari Lux Algo, ICT Killzone dan ICT Concept ya. Nah, kalau dari time frame H4 di sini ada displacement. Di sini displacement. Di sini displacement. Di sini memang ada displacement turun, tetapi tidak mampu sementara ini displacement ini tuh dilewati ya. Displacement ini dilewati. Nah, jika ini terjadi break ya, misalkan ini di break oleh body di H4 ataupun kita bisa trace lagi ke H1. Misalkan M30 aja ya. Nah, di M30 ini memang sudah terjadi break body ya. Break body, kita lihat lagi ke H1. Nah, di H1 memang belum ya di sini. Jadi kita nunggu dulu di H1 apakah ini terbreak bodinya atau tidak. Kalau ini terbreak berarti ini adalah market structure shift ya atau minor choke. Market structure shift karena ini adalah changing state of delivery karena terjadi perubahan shift ya atau shifting. Di sini shifting. Nah, tapi untuk areanya sendiri memang cukup ranging. Jadi harus nunggu dulu clean break sih sebenarnya ya. Harus nunggu dulu clean break, misalkan ini break body di H1 ataupun M30 ya, bisa. Misalkan ini clean break, kita tunggu bisa koreksi ataupun tidak ini. Teman-teman semua bisa ambil posisi buy. Nah, untuk SL-nya sendiri di sini memang ada swing, tetapi di sini adalah swingnya itu yang sering disentuh ya. Jadi sebaiknya itu untuk ambil posisi buy-nya itu kita menaruh SL-nya tuh di sini ya. Kita bisa ambil 1:1. Seperti itu, kecuali confirmation entry ya. Misalkan harga itu sudah membentuk swing. Misalkan harga membentuk swing di area ini, teman-teman bisa taruh SL-nya di sini. Ya. Dan TP-nya bisa di area terdekat ini. Area terdekat ini ataupun kita track lagi ke A4. Nah, atau bisa di sini atau di sini ya. Seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan SL-nya pendek, oke, untuk ininya paling seperti itu ya. Jadi untuk sementara waktu ini masih kalau lihat saya masih bullish ya. Nah, ini kita kembalikan kepada Bapak Rino. Baik, terima kasih Coach Deden atas mapping-mapping teknikal untuk
DXY, Gold, dan Euro USD. Jadi untuk Pak Ari, Euro USD secara struktur market masih bullish ya. Dari M30, H1, dan H4. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah menjelang detik-detik rilis data. Masih ada sekitar ya 5 menit. Akan coba saya share screen mengenai apa namanya? Mengenai proyeksi marketnya. Saya izin share screen. Saya langsung masuk ke MetaTrader. Teman-teman semuanya, di sini sudah saya sudah ya. Oke, di sini sudah tertampil MetaTrader apa ya? MetaTrader 5 dan dan sebentar. Nah, di sini saya ambil M5 kenapa? Karena biasa ini di momen penting ya ada apa namanya? Ada trik fundamental ya yang biasa sering saya gunakan untuk supaya apa ya trik namanya trik ya ini trik aja kita nggak perlu memperhatikan hal-hal yang lain untuk apa namanya untuk contohnya. Nah di trik ini saya lihat di 5 menit sebelum data rilis ya M5 ini kan sudah menit 26. Nah berarti M5 sebelumnya sudah terjadi. Nah untuk Nasdaq itu M5 sebelumnya adalah sinyalnya itu bullish dan untuk gold dari sini kebalikan seperti periode sebelumnya ketika kemarin NFP. Kalau NFP yang gold itu buy, yang Nasdaq itu sell. Dan kebetulan ini Nasdaq saya sudah ada beberapa posisi yang sudah saya entry, saya hold dari beberapa hari yang lalu ketika hari Jumat kita ikut review market bersama Pak Yogi. Ini saya masih hold buy 1, 2, 3, ada 3 posisi dan ada 1 posisi di atas yang tadi saya tambahkan. Jadi sepertinya untuk yang Nasdaq akan saya hold karena masih searah dengan apa namanya masih searah dengan trik fundamentalnya seperti itu dan untuk yang gold saya akan nge-sell nanti di 1 menit kurang sedikit untuk sebelum data rilis seperti itu. Nah untuk teman-teman yang sekarang ada pertanyaan mungkin bisa ditulis dulu di kolom chat nanti akan saya sampaikan ke untuk sesi selanjutnya ketika nanti setelah rilis data karena sekarang sudah hampir 3 menit sebelum rilis data. Nah, jadi sekali lagi dari trik fundamental yang saya nanti akan pakai dari 2 pair gold dan Nasdaq. Nasdaq ini biasanya trik ini juga saya terapkan dengan Om Dani. Di sini ada Om Dani. Sepertinya ada ya. Ya, Ada. sepertinya ada. Selamat malam Om Dani. Ya, semoga ya Nah, seperti itu. malam Coach. Malam. Seperti itu coach apa coach Dani. Om Dani ya untuk Nasdaq M5 bullish sudah siap buy, saya hold saja dan untuk gold sell seperti itu. Nanti akan kita coba apakah triknya masih berhasil atau tidak karena di periode sebelumnya ketika live NFP masih berhasil ya. Dan sekali lagi, trik ini hanya sebatas referensi ya, bukan merupakan rekomendasi eksekusi yang cocok nanti boleh ikut, kalau tidak pun nggak apa-apa. Sesuaikan dengan risk profile masing-masing. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin menggunakan trik ini nanti boleh hubungi kontak person yang mengundang teman-teman semuanya ke sini ya. Tentunya ini apa namanya perlu pembelajaran dan perlu mental yang kuat untuk mengujinya. Dan ini sudah saya siapkan akun untuk jujur ini akun sudah saya siapkan untuk kita siap full margin. Tapi ini sudah saya sesuaikan dengan cash management ya. Bukan money management tapi cash management. Buat teman-teman semuanya yang belum memahami mengenai bagaimana cara pemanfaatan full margin, jangan coba-coba untuk ikut. Oke, tinggal 1 menit tinggal 1 menit sebelum rilis. Jadi sepertinya saya nggak akan nambah posisi saja karena ini. Ini coach udah mau rilis nih. Oke, untuk Coach Yogi nanti sekalian dicek ya rilis datanya dan ini saya siap entry sell gold. Saya gold akan entry sell. Saya entry 1 sekarang. Dan untuk Nasdaq saya nggak akan ada penambahan entry. Kenapa? Karena sudah searah dengan sinyal trik fundamental sebelumnya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Kalau Nasdaqnya sih udah profit lumayan. Karena di hari Jumat masih saya hold sampai sekarang. Dan saya ada TP di sini. Di sini. Saya ada TP di sini. Kita nggak tahu apakah TP ini kena malam ini atau beberapa hari ke depan. Wush, langsung kenceng sekali. Wah, kencang sekali ya. Wow, Nasdaq.
Alhamdulillah. Wah, goldnya juga terbang ya. Tidak apa-apa, Coach. Kan saya profit di Nasdaq. Oh iya, dari rilisnya ini untuk CPI-nya melemah ya. Dari rilisnya kita lihat CPI-nya melemah. Untuk CPI-nya dari 307,789 itu sekarang di 307,679. Coach Yogi, Nasdaq saya Nah, mau TP, Coach Yogi. oh itu dari hari Jumat ya ke Saya sini clear ya. saja, saya clear saja. Kita nyopet market, Coach. Silahkan lanjut, Coach. Saya mau ambil cut profit, Coach. Hasilnya seperti apa, Coach? Hasilnya ini yang sudah rilis emang melemahkan atau bad for US semua ya hasilnya. Dan ini sesuai dengan pergerakan market sekarang yang dari XAU pun sudah terbang ya. Uh, untuk Coach Dino ini udah TP ya untuk Nasdaq-nya? Enggak tahu TP apa enggak, saya clear, Coach. Gitu ya. Cuman untuk XAU-nya masih ada floating ya karena kebetulan CPI-nya melemah nih Coach Dino. Kalau saya sih nggak apa-apa, Coach. Untuk goldnya ini saya hold dulu. Kenapa? Karena trik ini saya sudah ada batasan resikonya. Misalkan untuk forex berapa pips, untuk gold berapa pips, dan untuk Nasdaq berapa pips, sudah saya batasi resiko. Jadi ketika nanti sudah selesai batasan resiko, akan saya cut loss sendiri. Tapi alhamdulillah, Nasdaq-nya lebih banyak hasilnya kok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini nutup seperti yang Iya. minggu kemarin ketika kita NFP. NFP kemarin loss Nasdaq ketutup dengan gold. Nah, sekarang loss gold ketutup dengan Nasdaq berkali-kali lipat. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Silahkan, Coach. Mungkin Coach bisa dijelasin lagi nih, mungkin banyak yang baru juga ya kita. Berapa sih untuk risk yang dipakai Coach Rino dalam trik ini untuk di gold, di forex atau yang lain-lain mungkin Coach sekalian nih kita biar yang baru join di kita yang waktu NFP belum bisa join bisa tahu nih. Baik, baik. Sebentar, saya izin batu. Nah, baik Coach Yogi, terima kasih. Sebenarnya ini tuh saya belajar trik ini dari apa mentor saya juga ya. Nah, jadi untuk menggunakan trik fundamental ini itu batasan resikonya untuk forex itu adalah sekitar 75 pips. Kalau untuk gold itu 150 sampai 200. Nah, kalau untuk Nasdaq bisa sampai 300 ya. Nah, jadi karena ini kondisinya floatingnya masih dalam batas toleransi resiko, jadi akan saya hold dulu. Mana tahu nanti ada rebound ya. Tapi sebenarnya kalau ini saya clear sekarang, sebenarnya masih oke ya, masih oke. Kenapa? Karena tertutup dengan dari Nasdaq-nya tadi ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita tahan dulu. Kalau emang sudah sudah terlalu besar dengan batasan resikonya, nanti akan saya cut loss sendiri. Jadi kesimpulannya untuk trik fundamental ini masih berjalan dengan baik ya, walaupun ada ada untuk yang gold ini berbeda, tapi tertutup dengan Nasdaq. Inilah kenapa selalu saya terapkan ini juga dari mentor saya. Ketika menggunakan trik ini selalu saya tandemkan antara gold dengan Nasdaq. Jadi ketika salah satu ini salah, ketutup dengan yang lain. Harapannya seperti itu. Dan bagaimana probabilitasnya? Yaitu 10 kali transaksi, 10 kali entry itu 3 kali loss. Dan alhamdulillah 2 kali live show ini baik NFP maupun sekarang masih profit. Seperti itu, ya. Oke, seperti itu Coach untuk hasil dari trik fundamental sementara. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Coach Yogi untuk bagaimana analisanya tadi, mapping-mappingannya Coach Deden, apakah kira-kira berhasil atau tidak kita cek. Silahkan Coach Yogi. Saya stop share. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Rino. Untuk hasil, sebentar. Untuk hasil secara fundamental tadi sesuai ya. Tadi sesuai karena CPI-nya tadi forecast-nya melemah dan tentu pair direct atau XAU itu akan terbang. Jadi untuk secara fundamental sudah sesuai ya. Tadi sebentar saya coba share screen untuk hasil yang sekarang ya. Nah,
Eh, oh ini ada hasil mappingan waktu itu ya. Waktu itu gold waktu hari Jumat ini kena SL. Cuman untuk GU dan EU sepertinya yang Jumat itu karena TP ya. Saya coba hapus dulu. Nah, ini masih sesuai ya dengan hasil fundamental tadi dan hasil dari analisa teknikal dari Coach Deden. Tadi Coach Deden mengatakan kalau DXY-nya melemah dan dari fundamental pun itu bad for US ya sesuai dengan forecast dan hasilnya pun sesuai terjadi kenaikan di XAU USD. Nah, mungkin untuk secara teknikalnya kita tanya ke Coach Deden nih gimana sesuaikah dengan yang tadi dan selanjutnya akan seperti apa pergerakannya. Silakan Coach Deden. Baik, Pak Yogi, saya izin share screen untuk melihat pergerakan. Oh ya, silakan Pak Deden. Saya sudah stop. Nah, ini sesuai dengan yang tadi ya, Euro USD ini udah hampir kena TP ya. Dengan SL-nya di sini. Kita lihat di time frame M15. Nah, ini udah hampir kena TP untuk Euro USD. Tinggal berapa pips lagi ini ya? Sekitar 1 pips lagi ya, kurang lebih. Coach Deden, maaf, itu untuk Euro USD-nya ada koreksi nggak tadi? Ada koreksi ini sedikit. Ada koreksi sedikit. Oke. Jadi kalau ada koreksi sedikit, tadi saya kan tandai area ini nih. Nah, tadi area ini untuk SL-nya di bawah ini, TP-nya di sini gitu ya. Saya ambilnya di H4 itu ada swing. Nah, di sini. Atau kalau tadi kan saya juga ngambil opsi di TP di sini juga. Kalau tadi TP-nya sudah di sini, udah kena TP. Nah, kalau di sini teman-teman atau bapak-bapak ibu semuanya bisa trailing stop. Jadi kalau misalkan digeser SL-nya, jadi kalau misalkan dia koreksi sudah profit duluan gitu ya, walaupun kena SL ya, SL plus. Gitu. Nah, kita coba review yang XAUUSD. Nah, tambahan informasi buat teman-teman semuanya. Ini sekarang saya anggap masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau pertanyaan nanti ditanyakan kepada Coach Deden ataupun Coach Yogi. Nanti bisa langsung isi kolom chat ya. Jadi sekaligus sekarang kita review pergerakan market selanjutnya setelah data rilis data CPI tersebut. Yang mau on mic pun juga boleh, silahkan. Silahkan, kesempatan saya berikan. Baik, silahkan lanjut Coach Deden. Nah, dia sesuai dengan prediksi, dia bereaksi di fair value gap ya, F30. Nah, di sini ya. Di sini tadi saya tandai. Nah, ini nih. Nah, yang tadi ya. Nah, yang tadi saya tandai, dia merespek di fair value gap, lalu dia terbang. Nah, tapi teman-teman, untuk karena ini bergeraknya berdasarkan news ya. Jadi tetap hati-hati di jam 21 waktu Indonesia bagian barat. Sebaiknya teman-teman kalau sudah profit bisa di close profit di sebelum jam 21 waktu Indonesia bagian barat. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada break of structure di sini ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga dengan area ini ya. Di sini ada area order block. Dan ini sempat memantulkan harga beberapa menit yang lalu. Jadi saran saya teman-teman untuk yang mengambil posisi buy bisa close sebelum jam 21 waktu Indonesia bagian barat. Seperti itu. Karena untuk hal-hal seperti ini untuk trading di waktu-waktu news memang volatilitasnya tinggi ya, seperti itu. Seperti itu Pak Rino. Baik, jadi untuk Pak Ari tadi gimana Pak Ari?
dapat momentum entry buy-nya nggak? Semoga dapat ya, semoga dapat. Jadi ada cuannya. Coach, saya mau nanya, Coach. Kalau belum ada yang nanya ya, saya duluan nih. Saya izin share screen, Coach. Saya izin share screen. Boleh. Sebentar, sebentar. Saya ini dulu, start video. Nah, saya replay spotlight dulu. Nah, Coach, saya mau izin share screen di akun saya. Coach, ini kan saya ada entry sell di harga ini, Coach. Kira-kira nih, Coach, dari segi teknikalnya, menurut Coach Deden, ditahan, di cut loss, atau pasang SL nih, Coach? Atau setup SL nih, Coach? Dari perspektif Kalau menurut saya teknikal. sih, ini tadi minusnya berapa pips ya? Sekarang, sebentar. Kalau misalkan di 100 pipan, kalau menurut saya sih masih di hold saja. Pasang SL di atasnya order block seperti itu. Kalau menurut saya ya, pasang SL di atas order block. Order block M berapa, Coach? Bisa di M30, M30. M30 atau H1. Di harga berapa itu, Coach? Sebentar ya. Oke. Saya cek dulu di HP. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, Coach, dari Bapak Ari Nugraha. Boleh saya tanya lewat suara? Silahkan, Pak Ari. Silahkan. Oh ya, on mic ya. Dari Om Dani. Om Dani TPX AU $103. Mantap, Om Dani. Mantap. Ada rezekinya malam ini CPI. Terima kasih ada rezekinya. Alhamdulillah. Ya, silahkan Pak Ari, silahkan sebentar. Oh ya, saya nyalain mic-nya ya. Oh, udah. Silahkan Pak Ari. Jika ada Ya, mau yang halo, ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rino, Pak Deden. Saya ini mau nanya nih, maaf nih, malum saya baru pemula banget, baru kenal trading kemarin pagi, jadi malum lah agak bawel gitu kan, pengen tahu. Terkait ini Pak, area apa ya, area SND sama apa? Iya, area SND. Baik. Untuk Pak Ari, saya recap pertanyaannya ingin mengetahui apa itu area SND dan bagaimana pemanfaatannya seperti itu. Satu lagi Pak, Oh, baik, silahkan. sama apa ya? Saya lupa. Rally Pak, sama rally base drop gitu. Oh, rally base drop. Nah, baik. Ini Terima kasih ya Pak sepertinya ya. baik, baik. Terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya. Terima kasih banget. Ini sepertinya lebih ahli Coach Deden ya untuk pertanyaan tersebut, untuk supply and demand, apa namanya, area untuk price action rally atau rally base drop seperti itu. Silahkan Pak Deden, mungkin mau dieksekusi pertanyaannya. Paling saya izin share screen. Nah, untuk supply demand sendiri, ya supply demand sendiri itu sebenarnya bagian dari price action ya. Jadi supply demand sendiri itu untuk area untuk entry ya. Jadi saya gambarkan dulu. Nah, ini misalkan ya contoh rally, base rally. Nah, dari base rally. Nah, untuk skenario-nya sendiri, dia harus memberi high dulu ya. Jadi high di base ini nih. Jadi ada apa namanya? Ada konsolidasi di sini. Ada range, disebutnya tuh range ya. Ada range. Misalkan ini rally base rally. Jadi dia harus clean break karena suka ada manipulasi seperti ini nih. Ini tadinya mau apa namanya? Jadi rally base drop gitu ya. Tetapi ini adalah manipulasi seperti itu. Nah, jadi kita harus memang ada pelajaran khusus mengenai yang namanya itu inducement, liquidity grab ya, atau liquidity sweep. Jadi itu memang ada materi khusus yang menjelaskan mengenai itu. Nah,
tetapi terkadang memang ada yang seperti ini. Ya, kita lihat contohnya seperti ini. Ini adalah drop, base drop ya. Kita identifikasi ini high-nya ya. Nah, kalau ditandai seperti ini, terlihat ada manipulasi seperti ini, lalu dia drop gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan area SND itu kan saya ini juga mempelajari mengenai SMC ya, order block. Nah, itu juga bagian dari SND juga sebenarnya ya. Cuman kita refine, jadi kita ambil candle terakhir, candle pergerakan terakhir sebelum break of structure. Contohnya seperti ini nih. Ini ada break of structure. Nah, ini ada base kan? Candle terakhirnya itu seperti apa? Ini adalah candle terakhirnya. Nah, yang ini nih. Yang hijau ini candle terakhir. Candle terakhir penaikan sebelum penurunan. Jadi ada changing state of delivery. Nah, ini adalah area supply seperti itu. Biasanya area supply ini dapat memantulkan harga seperti ini ya. Tapi ini belum tentu ya, karena ini kalau di break ini menjadi area supply become demand gitu. Jadi ini harus melihat dulu reaksi. Reaksinya seperti apa? Harus ada minor shock seperti ini nih. Ataupun bisa dikatakan sebagai market shift. Misalkan di time frame M15 atau di time frame M5 ya, di time frame yang lebih kecil seperti itu. Nah, seperti itu. Baik, Pak Rino, ada pertambahan dari Pak Rino? Baik, terima kasih Coach Deden. Kepada Pak Ari, bagaimana? Apakah jawabannya cukup memuaskan? Kalau misalkan dirasa kurang, nanti boleh masuk ke ke acara-acara kami selanjutnya. Baik, selanjutnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Selanjutnya ini saya mau baca, ada yang masuk di kolom chat. Dari Bapak Karjo ya, dari Bapak Karjo. Aduh, saya ikut sell. SL di mana gold ini? Baik. Kalau dari sebentar ya, saya izin share screen pertama ke akun saya dulu. Nah, di akun saya ini saya juga masih hold sell-nya Pak Karjo ya. Saya juga masih hold sell-nya. Kenapa? Karena ini masih minus 100 pip, masih minus 100 pip dan ini untuk lot 0,1. Nah, artinya ini masih di batasan resiko untuk trik fundamental ini ya. Itu alasan pertama masih saya hold. Kenapa? Karena untuk menggunakan trik fundamental ini untuk gold itu batasannya itu 150 sampai 200 pip. Jadi siap cut loss di situ. Nah, untuk sekarang berarti ini masih di harga masih di range 50% batasan resiko. Jadi masih saya hold sementara. Itu alasan pertama. Alasan kedua, SL dari segi teknikalnya tadi juga udah disampaikan oleh Coach Deden ya. Nah, dari Coach Deden tadi ada batasan resiko secara teknikal itu di atas order block selanjutnya ya. Di atas order block supply di atasnya. Saya coba cek dulu dari trading view. Dari trading view untuk gold ya. Baik. Nah, ini ya coba Coach Deden sekalian dicek ya untuk area mappingan saya SND. Ini SL-nya kalau dari SND yang saya buat dari order block Smart Money Concept base analisanya itu saya rasa di atas ini, di atas area supply 5962 sekitar sini. Apalagi di sini ada fair value gap. Jadi kalau secara teknikal saran saya SL-nya itu di atas ini, di antara FVC dan area supply, yaitu di 63. Nah, sekarang tinggal dihitung apakah dana Om Karjo
itu dengan entry segitu itu resikonya sesuai atau tidak ya. Jadi ini kalkulasinya. Nah, kalau saya sih masih saya tahan ya, karena saya juga cuma satu layer dan alasan pertama juga Hah? Oh ya, ini berarti sekitar 53 sekitar saldo saya. Oke, baik. Ini lebih teknis nih. Saldo saya di $5.000. Aman nggak ini? Saya nge-sell 0,23 layer. 0,23 layer di harga berapa, Om? Om Karjo. Selnya di harga berapa? Apakah sesuai dengan harga saya? Mohon dibantu 1947. 47 47 berarti kalau 3 layer 0,2 berarti katakanlah 0,6 ya. 0,647 sekarang 54 70 pip. 70 pip 0,3 berarti 210. Ya, kalau anggaplah 0,1 berarti 210 dengan dana 5.000 saya rasa secara money management masih cukup ya. Tapi sekali lagi tentunya nanti disesuaikan dengan batasan risiko masing-masing karena secara teknikal menurut saya SL di 63 ya itu yang pertama ini saran dari saya SL yang pertama itu di 63. Kalau mau setup SL yang di 63 cara set SL bagaimana? Saya pakai Android. Berarti MetaTrader yang di Android ya. Caranya begini Om, saya sambil buka MetaTrader di handphone ya. Mohon maaf Coach Deden dan Coach Yogi, ini saya ambil alih dulu, boleh? Nah, Meta 5. Baik. Jadi untuk setup SL itu dari entrian Om Karjo digeser ke kiri, masuk ke trade ya, digeser ke kiri, lalu pencet tanda pensil. Sekali lagi saya ulangi ya, boleh sambil dicoba. Geser ke kiri untuk entriannya, pencet tanda pensil, lalu ketik di SL-nya 1963.283. Ini berdasarkan bisa, bisa lihatkan HP-nya. Sebentar coach. Sebentar coach. Sebentar Pak. Lihatkan HP-nya. Tidak usah saya lihatkan ya, karena gampang kok. Om 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 tinggal apa namanya ke nomor. Oh baik. Atau gini aja Om. Om Karjo supaya lebih detail, ini saya jelaskan ya. Tapi untuk lebih lebih detail lagi nanti boleh chat ke WA atau ke kontak person yang tadi ngundang Om ke sini ya. Seperti itu. Oke, saya tulis di sini ya. Silahkan nanti bisa chat ke nomor itu ya untuk lebih lebih detail. Save nomor saya Pak, saya dapat dari Facebook link Zoom-nya. Saya nggak bisa nge-save nomor Bapak karena kan ini ya silahkan. Ini sudah saya cantumkan apa kru dari tim kami yang nanti bertugas untuk apa namanya untuk memberikan jawaban-jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, Pak Karjo, mohon maaf ini nomornya saya delete saja. Saya delete nomor Pak Karjo. Silahkan Om Karjo ataupun Bapak Karjo nanti chat nomor tersebut. Ini salah satu dari kru kami yang nanti bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih detail. Terima kasih. Baik, seperti itu, Pak. Saya ulangi lagi, untuk SL secara teknikal di 1963.283, seandainya ini nanti sesuai batasan risiko, nanti boleh di setup. Kalaupun tidak, Pak, jadi kalaupun tidak, sekali lagi, secara risk management menggunakan trik ini, kalau sudah minus 150 sampai 200 pip per 0,1. Saya chat sekarang ya, silahkan Om. Silahkan Om Karjo. Dengan senang hati, kalau mau berkenan silahkan chat. Seperti itu. Dan ini pun saya juga masih hold posisi selnya kok. Ya, saya share screen lagi untuk akun trading saya. Ya, ini saya masih saya hold ya. Masih saya hold. Ini akun yang saya pakai malam ini. Oke, seperti itu dari perspektif fundamental, trik fundamental dari saya dan dari analisa teknikal dari Coach Deden. Lalu apa namanya fundamental dari Coach Yogi. Nah, sekali lagi saya sampaikan masih ada waktu untuk sesi tanya jawab dari Om Karjo. Terima kasih sama-sama Om Karjo. Baik, teman-teman semuanya,
sebenarnya ini kita sudah mau masuk ke penghujung sesi, ya, masuk ke penghujung sesi. Dan seandainya nanti ada pertanyaan, boleh langsung isi kolom chat lagi. Namun kalau tidak, mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini itu kami ada beberapa pendekatan, baik itu teknikal, fundamental, dan trik fundamental itu sendiri. Nah, semua ada plus minusnya, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Bagi teman-teman semuanya yang cocok dengan materi kami, nanti boleh sesuaikan dengan karakter masing-masing, sesuai dengan style masing-masing, dan tentunya yang terakhir sesuaikan dengan risk profile ataupun money management masing-masing ya. Dan untuk dari saya pribadi, saya ambil kesimpulan pada kesempatan malam hari ini dari segi fundamental hasil sesuai apa yang diforecastkan dari kalender ekonomi ya, bahwa US hasilnya itu melemah. Dan dari segi teknikal apa yang disampaikan oleh Coach Deden juga bagus secara teknikalnya. Untuk Euro USD tadi juga sudah sesuai. Nah, dan trik fundamental yang saya terapkan juga alhamdulillah secara akumulatif masih support untuk growth akun pada kesempatan malam ini ya, bahwa untuk Nasdaq-nya sesuai dan untuk gold-nya memang tidak ya, untuk gold-nya memang tidak, tapi bersyukurnya masih ketutup dengan Nasdaq ya. Baik, itu untuk recap pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa kerjasama lanjutan. Baik, terima kasih Om Karjo. Silahkan lanjut komunikasinya. Om Dani, terima kasih Coach. Sama-sama Om Dani. Nanti kalau ada waktu kita meet up lagi ya di Bandung. Nah, teman-teman semuanya, clear live show kita pada kesempatan malam hari ini. Kita sekarang sampai di penghujung sesi. Yuk, sebelum kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari nafkah untuk keluarga kita, orang tua, ayah, ibu, serta anak dan istri kita. Yuk, mari kita berdoa dipersilahkan. Amin. Sebelum kita tutup, saya izin kepada teman-teman semuanya berkenan untuk open video ya, biar saya bisa menyapa teman-teman semuanya jika berkenan. Tentunya utamanya kepada Coach Deden dan Coach Yogi. Ya, sekali lagi teman-teman semuanya, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Jika ada hal baik yang kami sampaikan itu murni atas izin dari Allah. Jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu lain waktu. Salam profit. Terima kasih.